Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi mengenai sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Apakah kamu pernah memperhatikan bahwa di sekolahmu terdapat unit-unit penyusunnya? Bisa terbentuk menjadi sekolah karena di dalamnya terdapat beberapa kelas. Salah satunya adalah kelasmu. Lalu, di dalam kelasmu terdapat siswa-siswi yang membentuk struktur kelas. Apakah kamu juga merupakan unit penyusun sekolah? Iya, benar. Kamu merupakan individu yang berperan sebagai unit terkecil penyusun sekolah. Nah, lalu bagaimana dengan tubuh kita? Coba kamu amati tubuh kita ini. Menurutmu, apakah tubuh kita ini juga tersusun atas unit-unit kecil seperti sekolahmu tadi? Jika iya, apakah unit-unit penyusun tersebut? Benar sekali. Untuk lebih lanjutnya, yuk simak penjelasan berikut. Sebelum itu, berikut adalah tujuan pembelajaran kita pada materi ini. 1. Melalui pengamatan video pembelajaran, peserta didik dapat menyebutkan tingkatan sistem organisasi kehidupan dengan urutan yang tepat. 2. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan bagian-bagian sel dengan benar. 3. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menjelaskan perbedaan antara sel hewan dan sel tumbuhan dengan benar. 4. Melalui video pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi perbedaan antara sel, jaringan, organ, dan sistem organ dengan benar. 5. Melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menyebutkan contoh organ dan sistem organ dengan benar. Dan yang keenam, melalui penugasan carta, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur organel penyusun sel hewan dan tumbuhan dengan tepat. Struktur hierarki organisasi kehidupan makhluk hidup. Susunan tubuh organisme memiliki susunan seperti sebuah organisasi. Organisme terbentuk dari unit bagian terkecil yang disebut dengan sel, sampai akhirnya terbentuk organisme dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Sel adalah unit terkecil tempat berlangsungnya aktivitas kehidupan suatu organisme. Sel merupakan unit struktural dan fungsional kehidupan. Sebagai unit struktural, artinya setiap makhluk hidup tersusun dari sel-sel. Sedangkan sebagai unit fungsional, artinya semua fungsi-fungsi kehidupan berlangsung di dalam sel. Terdapat dua bentuk utama sel, yaitu prokariotik dan eukariotik. Sel prokariotik adalah sel yang memiliki nukleus atau inti sel, namun tidak diselubungi oleh membran inti. Sedangkan sel eukariotik adalah sel yang memiliki nukleus atau inti sel yang diselubungi oleh membran inti. Tahukah kamu, penemu sel pertama kali adalah Robert Hooke. Pada tahun 1665, seorang ilmuwan berkebangsaan Inggris, Robert Hooke, mengamati sayatan gabus menggunakan mikroskop. Gabus merupakan bagian tumbuhan yang berasal dari kulit pohon. Gabus merupakan jaringan mati. Dari sayatan tersebut, dia melihat ada banyak ruang-ruang kosong berbentuk kotak yang mirip seperti sarang lebah. Hooke menamai ruang-ruang kosong yang diamatinya tersebut sebagai sel. Istilah sel berasal dari kata bahasa Latin cellula yang berarti rongga atau ruang. Secara umum, sel tersusun atas 1. Dinding sel, usus tumbuhan. 2.
membran sel. 3. Sitoplasma. Dan yang keempat, nukleus. Serta di dalam sitoplasma terdapat organel-organel sel. Perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Pada sel hewan tidak terdapat dinding sel. Nukleus biasanya terletak di tengah. Terdapat sentriol dan lisosom, memiliki peroksisom, dan memiliki vakula yang kecil atau bahkan tidak ada. Sedangkan pada sel tumbuhan memiliki dinding sel, nukleus terletak di tepi, tidak memiliki sentriol dan lisosom, memiliki kloroplas dan glioksisom, serta memiliki vakula yang berukuran besar. Pada makhluk hidup bersel banyak, terdapat beberapa sel yang secara terkoordinasi menjalankan suatu fungsi tertentu. Sekumpulan sel yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama disebut jaringan. Jaringan pada hewan terdiri dari jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Sedangkan jaringan pada tumbuhan terdiri dari jaringan meristematik, epidermis, parenkim, penyokong, dan jaringan pengangkut yang terdiri dari xilem dan floem. Organ adalah kumpulan beberapa jaringan yang bersatu menyusun suatu struktur dan fungsi tertentu. Contoh organ pada hewan, mata, jantung, dan paru-paru. Sedangkan contoh organ pada tumbuhan, akar, daun, bunga, dan buah. Beberapa organ tubuh, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuhan, akan bekerja sama membentuk sistem organ. Sistem organ manusia dan hewan misalnya, sistem pernapasan, dan sistem pencernaan. Sedangkan sistem organ tumbuhan misalnya sistem pengangkut, sistem reproduksi, dan sistem gerak. Semua sistem organ yang ada pada makhluk hidup saling berhubungan dan akan bersatu membentuk organisme. Nah, sekian materi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.